Bilakah diri ini kan kembali kepada fitrah sebenar? Pagiku ingat, petangku alpa, begitulah silih berganti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa habibi rabbil alamin Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman di mana saja Anda berada, semoga Allah selalu menyertai Anda dalam segala hal kebaikan dan mengampuni, mencegah serta mengampuni Anda manakala terpengaruh oleh was-was setan di beberapa saat. Kemudian semoga Allah memberikan pengampunan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang budiman di mana saja berada, semoga Allah menjaga Anda semua. Pada pelajaran kita yang telah lalu dalam akhlak ini, kita telah banyak membahas topik-topik dalam kajian kita, dan sekarang insyaAllah pada pertemuan kita yang ketujuh ini kita akan meneruskan pelajaran kita tersebut. Pada pelajaran yang telah lalu, 2 kali pertemuan kita telah membahas mengenai pembuktian kenon-materian daripada ruh manusia. Perlu diketahui bahwa sebelum saya teruskan pembuktian kenon-materian ruh ini, sebagai tambahan bagi para pemirsa yang budiman, bahwasanya dalam filsafat Islam dan dalam ajaran Al-Quran, semua makhluk di muka bumi atau di alam materi ini memiliki ruh. Jadi kalau dalam Al-Quran dikatakan bahwa mereka semua bertasbih kepada Allah. Jadi yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan di antara keduanya mereka semua bertasbih kepada Allah, tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Sebagian orang menafsirkan bahwa ayat ini ketika menyentuh benda-benda yang dianggapnya mati, maka tasbih daripada misalnya batu atau air mereka berikan makna yang sangat materialis, yang sangat bendawiah. Mereka mengatakan bahwa tasbihnya air misalnya, yaitu manakala diletakkan di ketinggian lalu dihadapkan kepada lembah, maka dia akan mengalir. Tasbihnya api adalah membakar, memberi cahaya, membakar. Kemudian tasbihnya matahari memberikan cahaya ke bumi. Tasbihnya bumi, di samping berputar dalam dirinya dia mengitari juga matahari. Dan seterusnya dari tafsiran-tafsiran materi. Tapi sebenarnya ini merupakan hal yang sangat keliru. Karena Al-Quran sendiri mengatakan, tetapi kalian tidak mengerti tasbih mereka. Nah, sementara kalau kita artikan membakar, seperti api membakar, matahari bersinar, air mengalir ke bawah, ke daratan yang lebih bawah, dan seterusnya, semua orang tahu akan hal itu. Tapi Allah mengatakan, kalian tidak mengerti tasbih mereka. Itu pertanda bahwa benda-benda yang kita kira mati ini pun itu mereka sebenarnya hidup. Kalau dalam filsafat dikatakan memiliki dimensi non materi.
dimensi non materi inilah yang dikatakan sebagai ruh. Salah satu pembuktian yang sangat mudah untuk kita mengerti bahwasanya ketika putaran atom, misalnya elektron mengitari proton, misalnya pusat atom, ketika dia berputar sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya dalam keadaan sama, ini membuktikan bahwa di sana ada pengatur yang mengatur jalannya elektron tersebut. Dalam rumusan filsafat dikatakan kebetulan tidak akan berulang 2 kali. Jadi kalau apalagi 3, 4 dan seterusnya. Kalau misalnya kita ambil kelereng atau batu yang 3 warna, katakanlah merah, putih, dan biru, kemudian kita lempar sesuka-suka, berulang-ulang kita lempar, tidak akan pernah terjadi posisi yang sama. Misalnya biru di satu titik tertentu, putih di satu titik tertentu, merah di satu titik tertentu. Lalu ketika kita lempar lagi persis sebagaimana semula tempatnya, itu hal yang tidak mungkin. Karena tidak diatur. Jadi pelemparan tersebut sesuka-suka. Oleh karena itu dalam kaidah akliyahnya, filsafatnya dikatakan bahwa kebetulan tidak akan berulang 2 kali. Tapi kalau kita perhatikan gerakan daripada elektron terhadap katakanlah pusat atom, misalnya, itu selalu sama. Ketika gerakannya selalu sama, sudah pasti ada peraturan di dalamnya, ada aturan di dalamnya. Tidak kebetulan, gerakannya bukan merupakan gerakan yang bersifat kebetulan. Nah, ketika kita memahami bahwa gerakan atom itu memiliki aturan, berarti ada kesengajaan. yakni ketika ada aturan, berarti ada pengaturnya, ada yang menghendakinya, ada yang mengaturnya. Berarti di dalamnya ada kesengajaan terhadap putaran-putaran itu. Seperti bumi juga yang mengitari matahari ini. Tidak tambah dekat, tidak tambah jauh dan seterusnya. Nah, berarti ada kesengajaan. Kalau ada kesengajaan berarti ada ilmu di dalamnya. Ada gambaran, lalu gambaran itu atau bayangan itu atau ilmu itulah yang nanti akan menjadi sasaran daripada perbuatannya yang teratur tadi. Karena lawannya kebetulan adalah keteraturan. Jadi ini kebetulan, ini keteraturan, ini berlawanan. Kebetulan, keteraturan. Kebetulan, ketidaksengajaan, tidak ada sengaja di dalamnya. Peraturan, sebaliknya. Keberaturan, sebaliknya, ada kesengajaan di dalamnya. Kalau ada kesengajaan di dalamnya, berarti ada hal yang disengaja. Yakni ada yang diketahui, barulah yang diketahui itu yang disengaja dalam perbuatan atau gerakannya tadi. Nah, kalau dalam gerakan atom ada kesengajaan, berarti ada pengetahuan, ada ilmu di dalamnya. Dan pada pertemuan kita yang ke-6 kemarin kita sudah buktikan bahwa ilmu itu non materi. Nah, berarti dalam putaran atom, katakanlah batu, di batu itu gerakan atom-atomnya yang sangat teratur. Itu berarti karena di dalamnya ada keberaturan, lalu ada ilmu, dan ilmu adalah karena ada keberaturan berarti ada kesengajaan, karena ada kesengajaan berarti ada yang diketahui sehingga disengaja. Dan pengetahuan telah kita buktikan non materi, berarti dalam batu sekalipun atau air atau tanah yang kita kira mati itu terdapat unsur non materi. Unsur non materi yang ada pada materi itulah yang disebut dengan ruh. Nah, dengan demikian dalam filsafat
dengan kaidah-kaidah akal dapat diketahui juga sebagaimana ayat telah mengkabarkan kepada kita bahwa mereka sebenarnya semuanya hidup, memiliki ruh. Nah, ruh itu apa? Non materi. Mereka lah yang memiliki ilmu dan mereka menyengaja kepada ilmunya itu. Sudah tentu semua yang ada ini atas aturan Allah Subhanahu wa taala dan kehendak daripadanya. Nah, jadi ini tambahan pada pertemuan kita kali ini, bahwasanya yang memiliki ruh bukan hanya manusia, bukan pula hanya binatang yang melata atau yang terbang, bukan pula hanya tetumbuhan. Jadi bukan pula ditambah hanya dengan tetumbuhan. Bahkan bebatuan, tanah, air yang kita kira mati, mereka adalah hidup. yakni memiliki ruh, dan ruh itulah yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tasbih mereka sesuai dengan bahasa mereka sendiri, dalam artian tidak mesti pakai lafaz seperti tasbihnya malaikat, karena kata-kata dan lafaz ini merupakan ciri ciri materi seperti manusia yang memiliki akal, di mana mempunyai kuasa untuk mencipta lekuk-lekuk suara menjadi kesepakatan terhadap makna-makna tertentu, kemudian dengan itu terjadilah bahasa. Oleh karena itu selain manusia sulit memiliki bahasa. Jadi manusia kekuatan akalnya mampu membuat kesepakatan dari lekuk-lekuk suaranya ini menjadi tanda bagi makna-makna tertentu, kemudian dengan itulah menjadi bahasa. Tapi ruh lain seperti binatang, mereka tidak mampu membuat kesepakatan, menghafal dan membuat kesepakatan terhadap lekuk-lekuk suaranya. Jadi mereka hanya diberi bekal oleh Allah Subhanahu wa taala bahasa-bahasa yang sangat sederhana, kemudian mereka semuanya tanpa ikhtiar mengerti bahasa itu, dan itulah yang kita katakan insting atau natural, alamiah daripada katakanlah binatang. Oleh karena itu kambing misalnya Indonesia kalau dipertemukan dengan kambing Afrika, mereka langsung bisa saling memahami, karena itu yang memang sudah diberi dan ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuannya seperti itu. Jadi bahasanya tidak ikhtiari. Turun lagi ruh yang lebih lemah lagi, yaitu pepohonan atau tumbuhan. Mereka bahkan bisa dikata tidak memiliki suara, kecuali dalam beberapa pembuktian secara ilmiah. Memang di laboratorium dulu pernah kami saksikan bahwa dia juga mengeluarkan suara-suara tertentu. Turun lagi kepada ruh yang lebih lemah, yaitu seperti bebatuan, tanah, air dan sebagainya. Nah, jadi tasbih mereka ini hanya mereka sendiri yang tahu, dan sudah tentu Allah serta para malaikat. Jadi tidak mesti memiliki tasbih-tasbih seperti kita, seperti subhanallah kalau orang Arab, maha suci Allah kalau bahasa Indonesia, dan seterusnya. Para pemirsa sekalian di mana saja berada, semoga Allah selalu menyertai Anda. Setelah kita ketahui bahwa yang memiliki ruh itu bukan hanya manusia, dan makhluk-makhluk yang ada ini sebenarnya walaupun kelihatan mati, mereka hidup dan bertasbih kepada Allah. Mari kita teruskan pembuktian daripada kenon-materian daripada ruh manusia ini. Kita telah melewati beberapa argumentasi, kurang lebih 5 argumentasi terdahulu. Sekarang kita akan meneruskan argumentasi berikutnya tentang kenon-materian
daripada ruh. Sudah tentu metode yang dipakai dalam pembuktian ini adalah membandingkan non materi dengan materi supaya lebih mudah ditangkap dan dapat dirasakan oleh kita sekalian. Materi untuk beraksi atau berinteraksi itu tidak bisa tidak harus bersentuhan langsung. Misalnya tangan, kalau ingin merasakan panas harus mendekatkan dirinya ke api, baru bisa merasakan panas. Untuk merasakan dingin harus mendekatkan dirinya ke es misalnya, baru terasa dingin. Begitu juga api untuk membakar, misalnya harus mendekatkan dirinya kepada apa yang mau dibakar. Walhasil kesimpulannya adalah materi dalam aksi dan reaksinya itu selalunya harus bersentuhan langsung. Itu ciri daripada materi. Dan para pemirsa saya rasa dapat mengerti mengapa materi dalam aksi dan reaksinya harus bersentuhan langsung sesama lain. Jawabannya jelas, karena materi terikat dengan ruang dan waktu. Dalam hal ini terikat sangat dengan ruang. Jadi ketika ruang daripada objek dan subjeknya itu berjauhan, maka sudah pasti tidak akan ada reaksi di antara keduanya. Tapi kalau bersentuhan langsung, maka akan bereaksi. Begitu pula tentang waktunya. Jadi kalau kertas yang saya pegang ini di meja ini sekarang adanya. Lalu setelah kertas ini pergi atau tidak di meja lagi, lalu kita taruh api di sini. Misalnya seminggu lagi atau besok setelah kertas ini tidak ada, kita letakkan api di sini, maka kertas ini tidak akan terbakar. Karena apa? Ruang waktunya berbeda. Kertas ada sekarang, kemudian api ada besok pagi. Sekalipun di tempat yang sama atau di ruang yang sama. Oleh karena itu, karena materi ini terikat dengan ruang dan waktu, maka aksi dan reaksinya, aksi seperti api membakar kertas, reaksi seperti kertas yang menerima panasnya api, interaksinya atau infialnya. Nah, itu harus apa? Harus selalu bersentuhan langsung, bertatap langsung. Jadi seperti penglihatan juga begitu. Jadi kalau Anda ingin melihat teman Anda, maka teman Anda harus ada di hadapan Anda, sejauh jangkauan mata, karena penglihatan tidak harus bersentuhan dempet. Bersentuhan di sini maksudnya adalah memiliki jarak jangkau yang sesuai dengan potensi masing-masing materi. Seperti misalnya telinga yang memiliki kepekaan tertentu dalam menerima suara, maka dia tidak harus dekat dengan pusat suara, bisa jauh, sejauh tertangkap oleh gendang telinga kita. Begitu juga pandangan, sejauh ditangkap oleh mata kita, maka kita bisa melihat. Nah, jadi yang dimaksud langsung bersentuhan itu tidak mesti dempet, tapi bersentuhan sesuai dengan takaran masing-masing daripada materi. Tapi seandainya jauh dari jangkauan mata, jangkauan telinga, jangkauan api, apakah jauh itu tempatnya karena dia terikat dengan ruang, atau yang jauh itu waktunya, atau yang berbeda itu adalah waktunya karena dia terikat dengan waktu, maka keduanya, yang aksi tidak bisa beraksi, yang interaksi juga tidak bisa berinteraksi. Api tidak bisa membakar kertas, kertas tidak bisa terinteraksi terbakar,
kemudian pohon tidak bisa memberikan aksinya, katakanlah dalam pantulannya dan dilihat mata, kemudian mata tidak bisa berinteraksi untuk melihat pohon. Begitu juga suara, aksinya tidak bisa ditangkap oleh telinga yang bereaksi atau berinteraksi dengan adanya gelombang suara. Jadi kesimpulannya adalah bahwa materi dalam aksi dan reaksinya itu harus bersentuhan langsung sesuai dengan jangkauan atau kemampuan masing-masing materi. Akan tetapi kalau non materi, karena dia tidak terikat dengan ruang dan waktu, maka tidak mesti bersentuhan langsung. Nah, di sini dalam diri manusia ada aksi atau interaksi yang tidak langsung, baik secara tempat atau ruang, atau baik secara waktu. Ini menunjukkan bahwa dalam diri manusia tidak hanya merupakan struktur badaniah yang materi, tapi dia juga memiliki unsur lain yang namanya non-materi atau yang biasa disebut dengan ruh manusia. Misalnya, mengingat barang-barang yang telah lalu atau membayangkan yang akan datang. Mata untuk melihat pohon kurma, katakanlah, harus datang ke negeri Arab yang ada kurmanya. Tapi ketika sudah dilihat, pulang ke negara Indonesia kita yang tidak ada pohon kurma di sana, pohon kurma masih bisa tetap dibawa dalam diri manusia yang biasa kita sebut dengan ingatan. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian di mana saja Anda berada, semoga Allah selalu menjaga Anda. Kalau kita perhatikan diri manusia ini sebenarnya terdapat banyak kunci dan terdapat banyak rahasia yang dapat menjabarkan kepada kita tentang apa saja, tentang diri kita, tentang Tuhan kita. Kalau tentang diri kita, sebagaimana yang kita bahas kali ini, yaitu kenon-materian roh. Adanya unsur lain selain badania, sebab orang-orang materialis mengatakan manusia ini tidak lebih dari sekedar jasmania ini. Tapi dengan memperhatikan diri kita, seperti mengingat, kan ingatan bukan merupakan sesuatu yang sangat ajaib. Jadi bukan merupakan sesuatu yang sangat tinggi sehingga hanya diketahui oleh para filosof. Tidak. Ingat, semua orang tahu ingat. Tapi kalau kita perhatikan ingat ini, apa ingat itu? Non materi. Jadi ilmunya sudah non materi. Bahwa pohonnya gede masuk ke kita, pohonnya tinggi masuk ke kita yang kecil. Berarti non materi, sebagaimana sudah dibuktikan pada pertemuan yang telah lalu. Sekarang mengingatnya lagi, sehingga tidak terikat lagi dengan ruang, tidak terikat lagi dengan waktu. Untuk melihat pohon kurma yang besar atau piramid Mesir, tidak mesti datang ke Mesir. Ketika sudah melihat, cukup mengingatnya. Tidak mesti bertatap langsung, tidak mesti dalam satu waktu. Bisa mengingatnya dalam beberapa tahun. Bahkan para saudara, orang yang tidak ke Mesir pun bisa melihat piramid dengan kekuatan khayal dan akalnya itu. Dan itu menunjukkan adanya unsur non materi pada manusia. Nah, jadi kalau kita perhatikan manusia ini, sebagaimana juga dikatakan oleh para filosof bahwa manusia ini adalah alam kecil. Jadi ringkasan dari alam yang sangat besar ini, jagat raya ini sebenarnya ada pada manusia. Maka itu dalam sebuah riwayat dikatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Walaupun banyak tafsiran daripada riwayat ini, tapi salah satu tafsiran yang katakanlah paling rendahnya, yaitu yang tahu dirinya maka dia akan tahu Tuhannya. Man arafa nafsahu, barang siapa tahu dirinya, faqad arafa rabbahu, maka dia akan tahu Tuhannya. Nah, kenapa demikian? Karena
manusia ini terdapat uraian yang luar biasa tentang hakikat. Di antaranya pembahasan kita ini. Jadi dengan adanya ingatan sudah cukup membuktikan bahwa dalam diri manusia ada unsur lain selain jasmania dan dia merupakan apa? Non jasmani, non materi. Masih ada lagi bahwa seperti ingatan tadi yang menunjukkan kenon materian daripada roh ini, masih ada yang lebih dahsyat lagi. Apa itu? Misalnya manusia dapat mengerti hal-hal yang tak pernah bisa dilihat. Tak pernah ada. Bisa. Itu menunjukkan bahwa dalam diri manusia ini ada unsur yang tidak terikat dengan ruang dan waktu. Seperti apa? Seperti memahami pertemuan dua kontradiksi. Kontradiksi positif negatif itu adalah mustahil. Positif negatif bukan istilah listrik. Yang saya maksudkan di sini adalah istilah penetapan dan penegasian terhadap sesuatu. Misalnya di tangan saya ini telur ada dan telur tidak ada. Di tangan saya ini kita katakan telur ada dan telur tidak ada. Telur ada dan telur tidak ada, ini merupakan kontradiksi. Bertemunya dua kontradiksi ini tidak mungkin. Yakni di tangan saya telur ada dan telur tidak ada, tidak mungkin. Memang memiliki 3 syarat. Salah satu syaratnya apa? Dalam satu waktu, dalam satu ruang, dan dalam satu sudut pandang. Ruangnya apa? Katakanlah tangan saya ini. Kemudian waktunya kapan? Ya ini sekarang. Harus satu ruang, satu tempat, dan satu waktu. Begitu juga satu sudut pandang. Jangan dilihat misalnya dari telur tidak ada di tangan saya ini, tapi dibilang ada dari sisi hayalan. Umpamanya saya menghayal telur ada di sini. Bukan begitu. Sudut pandangnya harus sama. Misalnya dilihat dengan mata atau dengan hayalan. Kalau sama-sama dengan mata, maka misalnya sekarang ini tidak ada. Dengan demikian syarat mustahilnya bertemunya dua kontradiksi itu adalah dengan satu waktu, satu tempat, dan satu sisi pandang. Nah, dua kontradiksi ini, telur ada dan tiada, mustahil. Jadi pertemuan dua, maka itu dalam filsafat dikatakan pertemuan dua kontradiksi mustahil. Tak pernah ada, tapi akal dapat membayangkan. Oleh karena itu saling memahami. Kalau saya mengatakan kepada Anda kontradiksi, bertemunya positif dan penegasian, Anda memahami. Padahal tidak ada wujudnya. Ada lagi yang lebih dahsyat. Tiada. Tiada adalah hal yang tak pernah ada, tapi akal dapat memahami. Ada lagi misalnya sekutu Tuhan. Sekutu Tuhan tidak pernah ada, tapi akal dapat memahami. Sekutu Tuhan yakni yang menolong Tuhan, yang membantu Tuhan, bisa dipahami, tapi tidak pernah ada wujudnya. Dengan demikian dalam diri manusia, dalam aksi dan interaksinya tidak harus bertemu langsung. Nah, karena yang bertemu langsung itu yang terikat dengan ruang dan waktu, yakni materi, dan dalam diri manusia ada aksi dan interaksi yang tidak mesti bertemu langsung, maka sudah pasti di dalam diri manusia ada unsur lain yang tidak terikat dengan ruang waktu, dan itulah yang disebut dengan non materi. Sampai sekian kajian kita kali ini, dan insyaallah kita akan teruskan pada kajian berikutnya. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita dan membenahi kita, dan semoga benarnya ditunjukkan secara gamblang sehingga kita mantap dalam mengamalkan, dan semoga Allah memberikan inayah keikhlasan, ketabahan, keuletan, sehingga sampai akhir hayat kita insyaallah dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhanku, Kau pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu. Aku lemah, aku
pimpinlah diri ini yang mendamba cintamu.